error lagi kayak ini. Oke, baik Bapak Ibu, kita sudah siap untuk mulai. Jadi syukur alhamdulillah dengan segala tantangan dan cobaannya yang semula kita mestinya live di YouTube, kita pindah ke Google Meet. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, rekan-rekan, sahabat dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, untuk teman-teman di Indonesia Timur, Indonesia Barat, dan juga Indonesia Tengah khususnya. Terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami. Kami mohon maaf atas kendala teknis yang seharusnya kita bisa streaming di YouTube channel Rumah Pemilu. Kita pindah sementara waktu ke Google Meet, dan apa yang akan kita diskusikan hari ini juga saat ini akan kita upload di channel YouTube Rumah Pemilu. Bapak Ibu, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Sudah bergabung bersama kita dua orang penting. Yang pertama adalah partner saya di dalam menjadi host. Jadi setelah ini saya akan hand over ke beliau, yaitu Uda Charles Simabura. Uda Charles Simabura ini adalah pengajar hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Andalas, sekaligus juga peneliti dari Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas. Nah, beliau akan nanti lebih banyak memandu kita bersama saya tentu sebagai co-host. Dan yang paling penting malam ini sudah hadir Bapak Arief Budiman, Ketua Komisi Pemilihan Umum, yang notabene acara kita adalah Q&A bersama Ketua KPU Republik Indonesia untuk membahas Pilkada serentak lanjutan 2020. Hari ini adalah penanda kelanjutan pilkada setelah penundaan yang dilakukan KPU pada 21 Maret 2020 dengan peraturan KPU nomor 5 tahun 2020 dan juga keputusan yang diterbitkan KPU untuk melanjutkan tahapan keputusan KPU nomor 258, maka resmi ditandai hari ini dengan pelantikan serentak PPS dan penghidupan kembali masa kerja PPK beserta para penyelenggara pemilu ad hoc. Nah, saya kira yang penting kita ingin tahu ya, bagaimana perkembangan kan setelah tahapan kembali dilanjutkan dan implementasinya di lapangan, terutama apakah ada tantangan-tantangan yang dihadapi, lalu progresnya sejauh mana. Dan Charles, mungkin untuk memulai, adakah hal spesifik yang ingin diketahui sebelum Pak Arief tentu bercerita banyak pada kita soal dimulainya tahapan hari ini dah? Ya, selamat malam Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ibu Bapak yang berharga, saya ingin mengkonfirmasi aja untuk di awal, mungkin Pak Ari bisa sampaikan dua hal prasyarat utama yang kemudian menjadi yang sempat sering kita diskusikan. Pertama, kemudian payung hukum pelaksanaan pilkada ini seperti apa. Lalu yang kedua terkait dengan kepastian anggaran itu. Nah, kan kemarin kan ini yang kemudian lebih menonjol ya, karena memang semuanya kan tidak bisa berjalan tanpa ada dasar hukum dan tidak juga bisa berjalan tanpa ada anggaran yang pasti. Selain perkembangan yang tadi, Pak. Jadi ini biar juga didengar oleh kita semua, dasar hukumnya sudah pasti, anggaran sudah pasti, nah pasti juga kerjanya juga udah pasti. Tinggal hasilnya yang belum pasti. Silakan, Pak. Itu stressing saya 2 poin itu, Pak. Ya. Makasih Mbak Titi, Mas atau Uda Charles, teman-teman sekalian, terutama yang di Indonesia Timur, mohon maaf jadi begadang sedikit lebih panjang gitu ya. Pertama, regulasi sudah diterbitkan Perpu, kemudian sudah diterbitkan PKPU, dan kemarin KPU juga sudah membuat surat keputusan. Masih ada satu PKPU lagi yang sedang kita persiapkan. Kalau tidak ada halangan, DPR menjanjikan hari Rabu besok akan dilakukan rapat konsultasi. Nah, kalau rapat konsultasi sudah bisa dilakukan hari Rabu, kemungkinan 1-2 hari berikutnya kita akan lakukan harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM. Nah, setelah itu bisa diundangkan. Target kita sebetulnya hari Jumat sudah bisa diundangkan. Tapi kalau misalnya nggak bisa, kami tentu berharap paling lambat hari Senin minggu depan
itu sudah bisa diundangkan. Nah, itu regulasinya. Kemudian yang kedua, personilnya. Personilnya juga sudah diaktifkan kembali, PPKPPS, yang belum dilantik juga sudah dilantik oleh teman-teman semua. Kemudian KPU juga sudah melakukan sosialisasi kepada penyelenggara ya, kepada KPU Provinsi sudah kita lakukan, kemudian KPU Provinsi kemarin dan hari ini juga sudah melakukan sosialisasi kepada KPU Kabupaten Kota. Nah, kami berharap KPU Kabupaten Kota dan KPU Provinsi segera melanjutkan sosialisasi itu kepada para pemangku kepentingan di wilayahnya masing-masing. Ada pemerintah daerah, kemudian ada partai politik di sana, kemudian ada bakal pasangan calon. Itu nah untuk kesiapan SDM-nya. Kemudian yang ketiga soal anggaran. Anggaran KPU mengusulkan tambahan anggaran dengan memperhatikan prioritas untuk kesehatan dan keselamatan. Ya. Jadi semua tambahan anggaran itu ditujukan untuk melakukan prioritasnya ya, untuk melakukan tata cara yang ditetapkan oleh pemerintah tentang protokol kesehatan, beraktivitas di masa pandemi COVID-19. Nah, anggaran kita usulkan sebesar 4,7 sekian triliun. Nah, 4,7 itu diusulkan untuk dapat dicairkan dalam 3 tahap. Yang pertama dicairkan bulan Januari. Hari ini saya sudah lakukan rapat sampai dengan tadi siang ya untuk ngecek soal anggaran. Mereka kemudian siang melakukan pembahasan sampai dengan sore. Saya belum cek lagi ini. Targetnya memang ditransfer hari ini. Karena sudah mendapatkan persetujuan. Dari 1,02 triliun informasi yang saya terima, ya pembahasannya, anggaran KPU untuk tahap pertama disetujui untuk dicairkan kurang lebih 1 triliun. Nah, yang 0,2 itu didistribusi atau ditransfer ke Bawaslu dan DKPP, ya, yang 0,24 itu tadi, atau 24 miliarnya. Nah, untuk kebutuhan Juni-Juli itu cukup. Nah, KPU mengusulkan pencairan tahap kedua itu sebesar 3,2 triliun. 3,2 triliun, 3,2 sekian triliun ya. Itu kami minta bisa dicairkan pada bulan Agustus. Nah, pembahasan itu sudah dilakukan. Jadi setelah pembahasan pencairan tahap pertama selesai, ini langsung dilakukan. Bahkan besok akan dilakukan sinkronisasi dengan data atau kesiapan dukungan anggaran dari daerah. Kalau daerah itu memang punya kemampuan untuk juga berkontribusi di dalam tambahan anggaran ini. Sebagian besar menyatakan siap untuk memberikan kontribusinya bukan dengan tambahan anggaran baru ya, tetapi dengan cara KPU melakukan efisiensi pada beberapa jenis kegiatan. Nah, hasil efisiensi itulah yang digunakan untuk menambah kebutuhan anggaran ini. Itu bulan Agustus tahap kedua. Tahap ketiga, kami mengusulkan dicairkan pada bulan Oktober. Nah, sampai hari ini pemerintah punya komitmen untuk memenuhi semua kebutuhan KPU sepanjang KPU bisa melengkapi dengan rinci detail dokumen-dokumen yang memang menunjukkan kebutuhan anggaran itu real. Nah, kami sudah menyampaikan juga dan mereka bisa mengecek, mempelajari, dan bukan jumlah yang sedikit gitu ya, ratusan dokumen kita lampirkan karena menyangkut 270 daerah. Kemudian masing-masing daerah itu menyangkut beberapa item. Jadi memang ratusan dokumen yang harus dilakukan pengecekan untuk memastikan dan meyakini bahwa memang kebutuhan itu real dibutuhkan oleh penyelenggara pemilu. Nah, itu 3 item regulasi, SDM, dan anggaran sebagaimana yang ditanyakan oleh Uda Charles tadi.
Iya Pak, mungkin kalau boleh ditambah Pak, bisa tidak ya di-share hari ini soal perkembangan pelaksanaan tahapan ketika dimulai 15 Juni kan sudah mulai dilakukan pengaktifan jajaran ad hoc ya Pak. Apakah ada laporan-laporan ataupun informasi yang perlu ketahui publik terkait dengan implementasi lanjutan tahapan di lapangan Pak Arief? Mungkin bisa lebih dielaborasi ya, dan dari pemetaan hari ini apakah sudah tergambar Pak soal kesiapan jajaran maupun kelembagaan KPU untuk melaksanakan Pilkada 2020? Ya, kalau memetakan apa namanya data itu, KPU belum dapat data seluruhnya ya. Tapi secara informal melalui grup WA, melalui apa jaringan pribadi, sebetulnya mereka sudah melaporkan. Tetapi laporan secara resmi tentu kami masih menunggu dari mereka. Nah, tapi ada data juga yang sebenarnya saya perlu sampaikan kepada publik. Data per tanggal 10 Juni yang lalu, memang ada beberapa petugas atau penyelenggara ad hoc ini, PPKPPS, ada yang meninggal dunia. Kemudian ada yang mengundurkan diri. Kemudian ada yang tidak lagi memenuhi syarat. Jumlahnya 385 orang dari sekian puluh ribu petugas itu. Nah, teman-teman juga sudah melakukan proses PAW terhadap petugas yang tidak lagi menjadi penyelenggara pemilu tadi. Jadi ada 385 penyelenggara badan ad hoc. Pak Ketua. Ya. Kemarin saya juga ada dengar pembahasan mengenai skema apakah memang semuanya akan jalan serentak. Itu ya skema mana yang jadi dipakai? Karena kan katanya kan ada yang dari masih PSBB, ada mulai PSBB. Apakah kemudian skenario beberapa daerah untuk ditunda ya? Jadi itu terjadi atau memang kemudian 270 ini jalan semua tanpa memperhatikan status masing-masing daerah? Ya, sampai hari ini keserentakannya tetap kita jalankan. Ya. Hari pemungutan suaranya tetap tanggal 9 Desember. Tapi memang ada dalam pertimbangan kita untuk daerah yang kuning, hijau, merah itu tata cara pelaksanaannya yang nanti akan disesuaikan. Ya. Misalnya pada hari pemungutan suara ada daerah yang merah, ada pemilih yang masih dirawat di rumah sakit rujukan. Nah, cara kami melayani mereka itu yang kemudian nanti kita atur atau kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi di masing-masing daerah. Tetapi terkait dengan keserentakannya, KPU masih menjaga keserentakan itu, semua 270 daerah masih on schedule di 9 Desember 2020. Berarti masing-masing daerah akan diperlakukan berbeda ya Pak Ketua ya? Mana yang PSBB, mana yang new normal, dan segala macam itu ya? Kalau tahapan-tahapan yang lain, kita belum mengatur perbedaannya ya. Yang kita atur beda tata caranya sampai hari ini ya, itu masih terkait dengan proses pemungutan suaranya nanti. Oke. Termasuk kampanye dan segala macam belum masuk ya? Belum spesifik mengatur perbedaan-perbedaan, tetapi secara umum prinsipnya sudah kita atur. Prinsip misalnya menjaga jarak, menggunakan hand sanitizer, menggunakan masker. Jadi prinsip umumnya itu sudah kita atur. Ini juga Ketua, terkait anggaran nih, kemarin kan yang mengkhawatirkan, ada perlakuan khusus nggak untuk pertanggungjawaban? Karena kan kalau kita pakai APBD kan, ya. PPN di Desember itu kan mestinya kan udah naik laporan atau apa itu. Jadi biar ini juga ada pengecualian nggak di pertanggungjawaban? Sebetulnya kalau penyelenggara dan pemeriksa keuangan ya memahami dan mengikuti betul regulasi yang diatur di dalam penganggaran pemilihan kepala daerah, di situ sudah disebutkan dengan jelas. Laporan pertanggungjawaban itu dikerjakan sampai dengan paling lama 3 bulan setelah tahapan berakhir. Nah, karena pemungutan suaranya itu baru dilaksanakan pada tanggal 9 Desember, penetapan hasilnya itu kan
tergantung ya, kalau pemilihan kabupaten kota, pemilihan bupati wali kota itu paling lama 14 hari sudah ditetapkan. Kalau pemilihan gubernur paling lama 21 hari. Kemudian masih ada masa sengketa. Kalau untuk ada yang sengketa, maka tahapan ditambah dengan masa sengketa. Nah, setelah itu selesai, barulah kemudian dihitung sampai dengan paling lama 3 bulan, laporan pertanggungjawaban itu harus selesai. Jadi, saya tentu berharap masing-masing pihak juga memahami soal ini. Nah, kami berencana hari Rabu, lusa, mengumpulkan KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, kemudian menghadirkan narasumber yang yang kompeten, yang relevan terkait dengan proses pengadaan barang. Karena kami sangat khawatir kalau pemahamannya tidak sama, ada yang tidak mengerti proses pelaksanaan pilkada seperti apa, itu bisa jadi masalah di belakang hari. Jadi nanti ini rencana kita hari Rabu ke depan, ada KPK, BPK, BPKP, kemudian LKPP, kepolisian, kemudian dari Kementerian Dalam Negeri, itu kami minta mereka memberikan paparan tentang proses pengadaan barang di masa pandemi ini, termasuk memberikan masukan, batasan, ketentuan, agar nanti teman-teman penyelenggara pemilu di daerah itu juga tidak salah. Ya, ini situasinya kan semua serba mendesak. Jangan sampai yang mendesak ini kemudian mereka salah langkah. Ya, ya. Pak Aris, kalau saya boleh tanya, boleh tanya sedikit ya, ya? Ya, terkait dengan ini kan pilkada dengan protokol kesehatan ya. Jadi saya membaca artikel dari mantan ketua KPU RI periode sebelumnya, Pak Juri di Kompas hari ini, bahwa jangan membayangkan pilkada dalam situasi normal seperti sebelum-sebelumnya, karena situasi hari ini adalah adanya pandemi. Sepemahaman saya yang menyesuaikan itu kan adalah tata cara, prosedur, dan mekanisme ya. Tapi kan kalau soal kualitas, perlindungan diri, kesehatan, keselamatan, itu kan suatu yang tidak boleh istilahnya dikurangi begitu. Nah, terkait dengan proteksi pada para petugas kita, Pak, betul kita pilkada di era new normal, tetapi justru karena kita pilkada di era new normal lah, maka proteksi kesehatan itu adalah standar yang tidak boleh ada toleransi. Betul nggak ada, Charles? Iya, betul sekali. Situasi hari ini bagaimana sih Pak soal APD, alat pelindung diri, dan perlengkapan pilkada dengan protokol kesehatan? Apakah semua prosedurnya sudah jelas, alokasi anggarannya sudah jelas, dan untuk hari ini prosesnya itu dilakukan dengan cara bagaimana Pak? Gitu, apakah masih swadaya atau memang hasil pantauan Bapak teman-teman itu sudah mendapatkan perlengkapan sebagaimana yang diharapkan di dalam pengaturan yang dibuat oleh KPU, karena kan aturannya juga belum ditetapkan kan Pak untuk PKPU pilkada di masa bencana non alam? Ya. Pertanyaan itu Pak Ketua dari Ibu Amalia Salabi, pengadaannya oleh KPU atau oleh gugus tugas Pak? Oh, ya. APD. Sorry, saya nggak sempat baca chatnya juga ya. Pak. Ya, jadi begini. Kami sebetulnya sudah menyampaikan dalam pertemuan RDP dengan pemerintah dan DPR. Kalau dalam situasi seperti ini, KPU tentu lebih nyaman, ya, seluruh perlengkapan itu disediakan. Perlengkapan kesehatan ya, bukan perlengkapan alat pemungutan suara. Kalau itu standar semua harus dikerjakan oleh KPU, karena KPU lah penyelenggara pemilu yang mandiri. Tapi ini alat-alat kesehatan, ya. Dalam situasi seperti ini kami lebih nyaman pemerintah menyediakan itu. Tetapi Menteri Keuangan atau pejabat di Kementerian Keuangan juga sudah menjelaskan siapa yang menerima anggaran, ya maka dialah yang akan menggunakan anggaran itu. Artinya dialah yang akan memproses pengadaan barangnya. Nggak bisa uangnya dimasukkan ke KPU, kemudian misalnya gugus tugas diminta memberikan barangnya. Kalau memang maunya begitu, uangnya harusnya masuk ke gugus tugas membeli barang lalu diberikan kepada KPU. Nah, karena regulasi itu, maka anggaran, nah ini juga saya perlu ingat, saya ingin informasikan juga, supaya tidak salah paham,
anggaran itu yang untuk daerah itu langsung ditransfer ke daerah. Jadi tidak dipegang oleh KPU RI, gitu ya. Jadi hanya anggaran yang untuk KPU RI yang dipegang KPU RI, selebihnya itu ditransfer ke daerah. Nah, lalu bagaimana mereka mendapatkan logistik supaya cukup ya sesuai dengan kebutuhannya? KPU menyadari kalau misalnya tahapan verifikasi faktual itu tetap dimulai sebagaimana jadwal kita, ini kok ada yang ngirim presentasi ya? Mohon saya... Ya, sudah tidak ada. Bapak Ibu semua, mohon mikrofonnya tolong dimatikan, lalu semoga tidak menekan presentasikan sekarang atau present now. Silakan Pak Arief, ini yang saya kira ditunggu oleh banyak publik ya, kepastian soal APD itu siapa yang mengadakan, anggarannya sudah pasti atau belum, berarti terkonfirmasi hari ini itu APD belum tersedia ya Pak ya? Belum, kalau hari ini memang belum tersedia. Karena anggaran kan saya belum cek ya, karena tadi sudah sampai sore, saya belum update perkembangannya. Tapi targetnya anggaran itu bisa ditransfer hari ini. Kemudian KPU menyadari betul kalau uang itu sudah ditransfer, tidak mungkin teman-teman di daerah itu bisa memenuhi kebutuhan logistiknya, dalam hal ini APD, PPK, PPS, itu dalam waktu hanya 1 hari. Gitu. Nah, KPU melihat masih ada ruang yang bisa ditata ulang tahapannya. Maka KPU memundurkan jadwal dimulainya verifikasi faktual sebagaimana rancangan awal dulu yang pernah kita rancang. Jadi akan dimulai pada tanggal 24 Juni. Nah, waktu kurang lebih 9 hari ya, 9 hari atau 8 hari kalau dihitung mulai besok. Mudah-mudahan itu cukup bagi teman-teman untuk mendapatkan atau membeli APD-nya. Ya. Kebutuhan untuk PPK PPS besok, ya, untuk tahap ini itu baru kalau saya nggak salah ingat ya, masker, kemudian pelindung wajah sama sarung tangan. Jadi, nah kalau melihat, tapi nanti soal kebutuhan ini saya mesti cek ya, karena seingat saya itu. Kemudian nah, jumlah yang dibutuhkan untuk saat ini kan baru sebatas pada PPK dan PPS, jadi belum terlalu banyak sebetulnya. Nah, ada 2 hal yang bisa dilakukan oleh teman-teman di daerah. Yang pertama, menggunakan anggaran yang ditransfer dari APBN. Atau yang kedua, mereka kan sekarang juga sudah bisa melakukan efisiensi terhadap beberapa jenis kegiatan yang tidak lagi dilakukan. Beberapa anggaran pertemuan, beberapa anggaran perjalanan, kemudian anggaran untuk verifikasi calon perseorangan yang berlebih. Misalnya dulu waktu menganggarkan diperkirakan calon perseorangannya 3 pasang, ternyata sekarang yang daftar cuma 1 pasang. Nah itu kan berarti rencana anggaran untuk 2 pasang itu sudah pasti bisa dilakukan efisiensi. Nah, KPU sudah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri nanti akan memerintahkan pemerintah daerahnya, KPU nanti akan memerintahkan KPU daerahnya, KPU provinsi kabupaten kota untuk berkoordinasi. Jadi pemerintah daerah dan KPU di daerah. Mereka berkoordinasi untuk segera membahas dan memutuskan terkait efisiensi ini. Nah, itu lebih cepat karena anggaran sudah ada di KPU provinsi dan kabupaten kota sekarang. Nah, itu kalau memang butuh lebih cepat, lebih awal, sebetulnya mereka sudah bisa menggunakan anggaran itu. Kenapa itu sudah bisa digunakan? Hari ini Kemendagri atau Menteri Dalam Negeri sudah mengundangkan perubahan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54. Kalau nggak salah sekarang menjadi nomor perubahannya ada di nomor 45 ya kalau nggak salah. Saya nggak lupa ya, nanti kita cek. Tapi prinsipnya perubahan peraturan Menteri Dalam Negeri itu memperbolehkan.
ya, anggaran yang sudah ada, kemudian dilakukan efisiensi, bisa digunakan untuk membeli APD yang akan digunakan untuk pemilihan kepala daerah. Jadi mudah-mudahan dengan dukungan para pemangku kepentingan ini, semua proses bisa cepat, proses anggarannya maupun proses pengadaan logistiknya. Sehingga ketika teman-teman terjun ke lapangan untuk memulai verifikasi faktual, nah itu sudah barang sudah bisa digunakan. Itu yang pertama di tahap awal ini. Nah, saya juga ingin ingatkan kepada teman-teman provinsi dan kabupaten kota, memasuki bulan Juli nanti akan ada tahapan pemutakhiran data pemilih. Ya. Nah, jumlah kebutuhan APD-nya jauh lebih banyak karena sudah direkrut PPDP yang jumlahnya sama dengan jumlah TPS yang ada. Jadi jauh lebih banyak, jauh lebih besar. PPK-nya juga terlibat membantu, PPS-nya juga terlibat membantu. Jadi mudah-mudahan bulan ini begitu anggaran sudah cair, mereka juga sudah memproses kebutuhan APD yang untuk bulan Juli. Gitu loh. Kalau ini kan sekarang kita masih hanya mengadakan atau memenuhi kebutuhan APD hanya untuk yang kebutuhan tahapan bulan Juni. Jadi belum terlalu banyak. Gitu. Jadi Pak Ketua, ada pertanyaan ini. Tegasnya APD itu pakai APBD atau APBN? Prinsipnya pakai APBN. Karena seluruh kebutuhan APD sudah diusulkan kebutuhan anggarannya oleh KPU RI melalui APBN. Artinya, jadi sekarang itu dipakai tanda petik pinjam lah ya, pinjam uang APBD yang ada ya, dalam tanda petik itu. Bukan pinjam sebetulnya. Jadi ada pemikiran masing-masing yang mungkin bisa saja berbeda. Jadi Kementerian Keuangan mempedomani prinsip dalam undang-undang yang mengatakan pemilihan kepala daerah anggarannya itu dipenuhi melalui APBD, dapat didukung APBN, maka harus dipenuhi oleh APBD semua. Nah, dalam hal APBD tidak mampu, barulah dipenuhi melalui APBN, sepenuhnya akan dipenuhi. Nah, begitu argumentasi mereka. Nah, KPU berpikir sedikit berbeda. Itu tidak salah, tetapi dalam situasi seperti ini dibutuhkan kecepatan, tidak punya ruang yang cukup lebar untuk membahas berbagai macam persoalan, maka KPU mengusulkan sepenuhnya dipenuhi melalui APBN. Nah, tetapi APBN kan kita minta untuk dicairkan dalam 3 tahap. Yeah. Nah, dalam hal mau dicairkan tahap kedua, tetapi daerah sudah menyatakan saya sanggup 5 miliar, maka pencairan yang sebelumnya mau dikirim ke daerah itu 10 miliar, maka tidak perlu 10 miliar. Karena daerah sanggup 5 miliar, maka nanti yang ditransfer tinggal 5 miliar. Oke. Nah, ini masih ada waktu yang cukup antara bulan Juni sampai dengan bulan Agustus. Karena pencairan tahap kedua itu akan kita minta di bulan Agustus. Jadi, itulah mengapa pada saat RDP terakhir itu KPU ngotot usulan 4,7 harus dipenuhi. Karena kami tidak mau gambling, jangan-jangan nanti daerah nggak ada yang sanggup. Yeah. Gitu loh. Maka 4,7 triliun itu sudah disediakan oleh APBN. Nah, jadi kemudian jadi dibalik pandangan KPU, karena NPHD sudah ditandatangani, sesungguhnya kewajiban APBD itu sudah selesai di tahap itu, gitu kan? Nah, sekarang ternyata ada situasi lain yang perlu tambahan anggaran. Maka tambahan itulah yang kami gunakan kata dapat didukung APBN. Nah, itu yang dalam pikiran kami harus polanya seperti itu. Tegasnya APBN ya? Itu APBN. Ya. Gimana ada Charles? Gimana? Ada pertanyaan di situ tadi di chat, apakah pakai APBD atau APBN. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, nanti pertanggungjawabannya ngikut APBN, pertanggungjawaban APBN, meskipun sama ya. Ikut APBN nanti. Oke. Berikutnya, ya silakan Mbak Titi.
Ya, Pak Arief, hanya ingin memastikan kan tadi Menteri Keuangan memegang prinsip kalau saya tidak salah pasal 200 ya Daya soal keuangan kalau pilkada itu dibiayai oleh APBD. Nah, berarti kan teman-teman di daerah harus berhitung ulang itu Pak soal kemampuan anggaran daerah untuk menopang penyelenggaraan pilkada di masa pandemi. Apakah semua daerah itu sudah selesai dalam mengkalkulasi kebutuhan-kebutuhan itu Pak atau semuanya atau masih ada yang ongoing proses gitu. Jadi sambil mereka menghidupkan tahapan, sambil menghitung juga, sambil menyiapkan kalkulasi kebutuhan, jangan-jangan Pak nanti pekerjaan teknis tahapan malah terbengkalai karena sibuk yang begitu-begituan, Pak. Jangan-jangan pakai uang pribadi juga nanti. Ya, memang semua masih ongoing proses ya. Oke. Tanggal 17 direncanakan akan dilakukan apa istilahnya itu sinkronisasi lah gitu, sinkronisasi data, gitu ya. Masing-masing daerah nanti akan kita cek bersama-sama. Jadi pemerintah dan KPU ngecek bareng-bareng. Karena NPHD itu kan ditandatangani oleh penyelenggara pemilu bersama dengan pemerintah daerah. Jadi kami minta Kementerian Dalam Negeri cek kepada pemerintah daerah, KPU minta KPU provinsi dan KPU kabupaten kota ngecek, mereka bertemu bersama, kemudian targetnya besok sudah dilaporkan. Ya, jadi mudah-mudahan kalau besok sudah dilaporkan, berarti kita sudah tahu mana daerah yang masih mampu, ya, revisi anggarannya itu untuk menutupi sebagian ya kebutuhan untuk APD ini. Atau bahkan ada daerah yang karena uangnya cukup banyak, udah nggak usah revisi-revisi, tambahi anggaran lagi. Nah, ada juga yang menyatakan uang kami cukup, silakan nanti kalau perlu ditambah lagi. Ada juga yang mengatakan begitu. Tapi ada juga yang mengatakan, mohon maaf, karena uang kami sudah digunakan untuk menangani pandemi COVID-19, maka kami tidak dapat menambah kebutuhan anggaran untuk pilkada. Kecuali anggaran yang ada, yang sudah ditandatangani NPHD-nya itu, itulah yang dilakukan revisi. Jadi dilakukan perubahan peruntukan yang semula digunakan untuk verifikasi misalnya, ternyata nggak perlu digunakan untuk biaya APD. Yang semula digunakan untuk biaya BIMTEK offline gitu ya, sekarang sudah dengan online, maka itulah yang digunakan. Jadi setiap daerah kondisinya berbeda-beda. Dan sekarang memang masih ongoing proses. Mudah-mudahan kekhawatiran kita semua nanti kita sibuk dengan urusan administratif, urusan anggaran, kemudian kita lupa urusan substansi pemilunya. Nah, mudah-mudahan itu tidak terjadi ya. Mudah-mudahan proses administrasi, proses penganggaran itu selesai dalam waktu yang tidak terlalu lama. Saya berharap sebelum tanggal 24 ya, ketika teman-teman Pak Ketua mulai verifikasi, itu udah selesai semua. Gitu. Iya, Dak? Gimana, Dak? Ya. Ini ada menarik ini Pak Ketua dari Bulungan, ya. Bu Lili. Beliau bilang begini, ternyata APD di sana ada dapat bantuan dari gugus tugas. Ya. Nah, ini kan karena kita suasana COVID ya, saya menduga nanti memperkirakan, jangan-jangan ada solidaritas juga dari masyarakat untuk kasih bantuan masker, bantuan APD, kayak seperti kesehatan. Ini bukannya memang begitu, Mbak. Tapi karena ini suasana COVID, ya muncul solidaritas itu. Nanti, kami terbatas, atau muncullah gerakan sosial untuk itu. Nah, ini kan juga harus diantisipasi, harus tegas juga, jangan sampai kemudian redundant ya, sudah dapat bantuan dari, ini kan kayak ini misalnya gugus tugas. Itu kan anggarannya anggaran gugus tugas, Pak Ketua. Nanti dia terima lagi anggaran dari, nah saya setuju ini ada transparansi untuk itu, dan Ibu Lili sudah memulai ya. Menarik ini, supaya jangan nanti numpuk APD di KPU malah nanti. Justru di rumah sakit yang kekurangan, begitu. Iya. Juga ini. Ya, ini kan di forum ini kan ada teman-teman KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, mungkin ada juga teman-teman Bawaslu, teman-teman media, teman NGO. Saya perlu sampaikan ya, tidak ada pengeluaran uang yang tanpa bisa dibuktikan. Ya. Kalau mereka beli barang, maka harus ada apa yang sering saya sampaikan dan tekankan berkali-kali, itu BAST, berita acara serah terima barang. Kamu bayar berapa, kamu terima barangnya berapa.
Jadi kalau kita beli barang 100 lembar misalnya, tapi kamu terima 200 lembar, itu 100-nya bukan punyamu. Nah, bisa saja orang nyumbang, tapi prinsip apa yang kau keluarkan, maka itu yang kau terima. Nah, jadi kalau kamu nerima tapi nggak harus bayar, jangan sampai keluarkan uangnya. Dan saya sangat tegas kalau untuk urusan yang seperti ini. Ya, kalau saya temukan faktanya terbukti, saya tidak menunggu orang lain melaporkan. Saya sendiri yang akan melaporkan. Artinya KPU membuka ruang juga ya untuk ada hibah-hibah bantuan APD dan segala macam. Ya. Dan biasanya di beberapa rumah sakit ya, di beberapa rumah sakit ini sepanjang yang saya tahu ya, kalau barang itu bantuan, maka barang itu diberi label. Bantuan dari si A, dari si B, dan seterusnya. Termasuk ketika saya melakukan pemeriksaan. Jadi saya ini 3 kali sudah melakukan pemeriksaan. Mandiri gitu ya. Di dalam nota pembayaran yang saya lakukan itu kan ada macam-macam. Ada sarung tangan, ada ini dan seterusnya. Nah, itu kalau dia barangnya barang donasi, itu tidak dicas ke saya, tidak ditarifkan ke saya. Itu saya baca di kwitansinya atau di notanya itu. Ini harganya 1.000, ini 2.000, ini 0 karena donasi gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman gugus tugas yang ada di pusat maupun sampai di daerah, kemudian para pihak di rumah sakit gitu ya, betul-betul transparan juga soal ini. Kami juga nggak mau ya barang didonasikan tapi kemudian kita keluarkan uang, itu nggak boleh. Iya, Pak Arief kan salah satu kekhawatirannya adalah mungkin ini kan publik tidak semua mengikuti proses pembahasan dan juga perkembangan penyelenggaraan pilkada. Pak Arief tadi sangat tegas sekali bahwa terkait dengan pengadaan, lalu kemudian pengelolaan keuangan pilkada di masa pandemi ini harus dipastikan akuntabel dan anti korupsi lah, bisa dibilang gitu. Ya kalau sama Pak Arief kita yakin begitu kan komitmennya seperti itu. Tetapi kan kalau bukan menjadi sebuah kebijakan yang formal, ini kan juga kita pertaruhannya sangat besar, Pak. Nah pertanyaannya KPU apakah sudah menyiapkan langkah-langkah kelembagaan untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu? Karena kalau kita belajar hukum, korupsi di masa bencana itu kan hukumannya berlipat-lipat gitu, Pak. Nah, ini sudahlah misalnya masyarakat itu memandang ini ada implikasi anggaran yang sangat besar, lalu proteksi KPU terhadap jajarannya supaya tidak ada yang masuk-masuk angin lagi, itu seperti apa tuh Pak Arief? Ya, terima kasih Mbak Titi dan teman-teman ya. Saya pikir dialog semacam ini dengan substansi yang demikian, itu sebenarnya kita bukan hanya mendiskusikannya, tetapi ini sekaligus mengingatkan kita kembali ya. Jadi saya ingatkan kepada teman-teman KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, ini bagian dari cara publik mengingatkan kita. KPU sudah mengeluarkan surat, Mbak. Jadi kemarin saya sudah mengirim surat, misalnya surat edaran untuk efisiensi. Saya pikir itu salah satu cara kami mengontrol kalau ada uang yang nggak terpakai, jangan kau gunakan sembarangan. Nah, kira-kira gitu, ya. Jadi kita minta mereka menyisir itu ada sisa berapa, harus digunakan untuk apa. Nah, jadi kami sudah kirimkan surat edaran itu. Nah, sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, hari Rabu besok, kalau tidak ada perubahan ya, kami akan mengundang para pemangku kepentingan tadi, yang punya kompetensi untuk menjelaskan bagaimana pengadaan ini supaya tidak bermasalah. Bagaimana pengadaan ini supaya transparan dan tidak dikorupsi. Jadi hari Rabu besok. Nah, kebiasaan ini kami lakukan setidaknya ya, kebetulan di sini Pak Hajar saya lihat tadi juga hadir ya. Dulu di periode pertama saya ketika kami mau memulai pengadaan barang, itu saya kumpulkan semua rekanan yang akan menjadi partnernya KPU mengadakan barang. Pengadaan barang apapun, surat suara, tinta, saya kumpulkan semua. Nah, di hadapan mereka, saya hadirkan kepolisian, kejaksaan, KPK, BPK, LKPP. Jadi semua saya hadirkan di situ memberikan penjelasan.
termasuk, mohon maaf, ini apa namanya, bukan bermaksud memperoleh. Di situ saya nyatakan apa dan bagaimana yang saya kerjakan terkait dengan proses pengadaan barang ini. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku, ini KPU minta ini, minta itu, saya bilang itu bohong semua, silakan dilaporkan ke saya. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah kita kerjakan di 2019, nah kita akan ulangi lagi di tanggal 17 besok, proses itu mudah-mudahan teman-teman KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota menjaga betul ya, proses apa namanya pengadaan ini agar tidak terjadi apa yang disebut korupsi. Gitu. Pak Ketua, saya mau rangkum beberapa respon ini. Pertama, apakah memungkinkan nanti ini ada donasi dari masyarakat untuk APD misalnya? Kalau memang saya lalu yang kedua, katanya boleh nggak dari pasangan calon? Nah, karena kan dalam hukum pidana itu Pak Ketua, kalau tidak dilarang berarti boleh dia, nggak ada asas itu. Apa namanya? Aduh, asas hukumnya lupa saya. Jadi kalau tidak dilarang dia boleh dilakukan. Jadi saya pikir ini penting untuk diatur secara jelas ya. Dari pihak-pihak mana saja hibah itu bisa diterima dalam konteks ini tadi. Karena kita tahu lah, bisa jadi kan. Ya Charles, sorry, suaramu agak mungkin kamu pakai 2 HP ya? Bentar, kayaknya lowbat. Jadi dulu Mbak Titi. Oke. Gimana ini belum terkenal bakatnya lowbat ini. Ini Pak, mungkin sebelum sambil Charles menyiapkan amunisi, Pak, maklum tadi baterai sudah dipakai dari jam 8. Ini kan sebenarnya refleksi apa yang kita alami gagal online di YouTube itu refleksi bagaimana adaptasi kita pada situasi daring ya. Dan jadi KPU memang mau tidak mau harus bersiap juga dengan situasi itu. Gimana Charles? Ya itu tadi Pak Ketua. Kan kalau di dalam pidana itu kalau nggak dilarang ya boleh-boleh saja. Jadi saya pikir ini penting untuk diatur ya. Karena misalnya kan UTT kan selalu mengkhawatirkan nanti jangan sampai standar APD kita punya yang disediakan negara itu cuma standar 3 yang cuma tutup mulut sama sarung tangan. Lalu ada yang bantu lengkap gitu pakai door plate itu dan segala macam. Nah, yang begitu-begitu saya pikir kalau nggak diatur tegas itu harus dijelaskan juga. Jangan sampai ada keraguan-keraguan. Apakah misalnya untuk hibah kita bikin mekanisme satu pintu gitu, hanya melalui KPU RI. Nanti KPU RI yang kemudian melanjutkan ke daerah yang bersangkutan. Jadi semuanya bisa disensor di situ. Bisa terkategori gratifikasi juga kalau tidak tegas-tegas kita mengatur. Ya, sebetulnya peristiwa semacam itu pernah menjadi polemik di masa-masa sebelumnya. Misalnya begini. Ada daerah, waktu itu masih ada putaran kedua. Waktu itu kalau tidak mencapai 30% masih ada putaran kedua, di banyak tempat itu kan. Terus pemerintah daerahnya sebagian mengatakan, saya nggak punya uang lagi. Lalu ada ide dari, udahlah kalau gitu pembiayaannya berapa, ditanggung renteng oleh pasangan calon. Nah, kita tegas mengatakan, tidak boleh. Karena pemilihan kepala daerah harus dibiayai APBD. Nah, sekarang seluruh kebutuhan ya pada tahap kemarin sudah dipenuhi, didanai oleh APBD berdasarkan NPHD yang sudah ditandatangani. Nah, sekarang didukung oleh APBN karena ada tambahan baru, sepenuhnya APBN mendukung. Lalu bagaimana kalau masyarakat masih memberikan donasi? Kalau menganut prinsip tadi, ya boleh-boleh aja karena undang-undang nggak melarang. Karena yang diberi bantuan itu KPU, bukan orang per orang, misalnya begitu ya. Tetapi saya ingin mengatakan, apakah masih perlu diberi donasi, gitu ya? Karena seluruh kebutuhan sudah kami anggarkan. Jadi kemarin saya usulkan itu, misalnya nih, vitamin. Saya tidak memberikan vitamin yang diminum seminggu sekali. Vitamin itu diminum tiap hari, maka saya hitung tiap hari vitaminnya. Kemudian rapid test. Rapid test itu kita hitung periodik, ya. Setiap 2 bulan di rapid test. Ya, jadi semua kebutuhan insya Allah sudah terpenuhi. Nah, bagaimana kalau ada bantuan yang mau diberikan?
Ya, sampai sejauh ini saya menyarankan kalau ada yang ingin membantu, bantulah kepada mereka yang berhak menerima. Misalnya rumah sakit jauh lebih berhak untuk menerima itu. Ya, kita atur seperti itu. Bagaimana kalau KPU ternyata masih kurang? Kalau masih kurang, kita akan pikirkan untuk ditambah lagi anggarannya. Nah, mesti begitu, dan pemerintah mesti bisa memahami kalau misalnya kita membutuhkan tambahan-tambahan lagi, gitu ya. Tapi berdasarkan hitungan yang kami buat kemarin, insya Allah itu sudah bisa memenuhi ya kebutuhan teman-teman. Karena itu ada pertanyaan Pak Ketua, jadi saya berpikir perlu tegas saja, mungkin tidak diatur di PKPU ya, mungkin bisa bikin edaran. Ya. Apakah memang kemudian boleh menerima atau tidak menerima donasi-donasi yang kemudian diberikan oleh masyarakat. Karena kan kita juga harus ingat Pak Ketua, pasangan calon itu kan punya cara yang banyak sekali, ya, beribu cara dia untuk bisa cover ya, bantuan itu seolah-olah bantuan yang netral gitu. Saya pikir itu penting untuk diingatkan dalam edaran ataupun ya semacam himbauan. Saya pikir edaran lah ya dari KPU RI. Ya, termasuk itu Pak Ketua, penting bagi kita itu. Apakah akan ada rapid test katanya untuk PPK dan BPS? Ya, di dalam anggaran yang kami susun akan ada posting untuk melakukan rapid test. Ya, sekali lagi tentu itu juga nanti akan akan menyesuaikan juga ya dengan situasi dan kondisi di masing-masing daerah. Apakah bisa mereka melayani rapid test sebanyak itu? Apalagi nanti kalau KPPS atau setidaknya PPDP nanti ketika dia sudah mulai direkrut, maka daerah juga harus punya kemampuan melaksanakan rapid test sebanyak itu. Kalau kita mau hitung kuantitatif saja ya, secara kuantitatif jumlah TPS sampai hari ini tercatat 304.000 lebih. Ya, anggaplah 300.000. Halo, kok ada yang aneh ya? Ya. Oke. Nah, mengganggu Pak. Kalau misalnya 300.000 TPS, kemudian di setiap TPS anggaplah misalnya ada 10 orang, itu berarti kan dibutuhkan 3 juta alat tes pada saat menjelang hari pemungutan suara. Karena menjelang hari pemungutan suara, KPPS nanti kita usulkan dalam anggaran itu untuk dilakukan rapid test. Nah, belum lagi rapid test yang dilakukan secara periodik ya, tiap 2 bulan sekali untuk PPK, PPS, KPU provinsi, KPU kabupaten kota. Itu juga kita usulkan. Pak, berarti konfirmasi sedikit Pak, rencana penganggaran rapid test itu Pak Haris Ebel tolong ketekan itu presentasi now-nya di Pak Haris ketekan presentasi now, tolong diakhiri Pak. Nah, Pak Arief berarti terkonfirmasi ya bahwa dana yang 1,02 triliun itu juga belum pasti akan diperuntukkan untuk rapid test Pak. Ada. Jadi 1,02 triliun itu anggaran yang akan digunakan untuk kebutuhan kegiatan bulan Juni, Juli. Nah, nanti kita saya kan tentu nggak hafal ya satu persatu kalau nggak buka dokumennya. Bulan Juni kita melakukan apa? Oh, rekrutmen. Berarti nanti ada ketika rekrutmen itu dilakukan butuh APD apa saja. Kemudian masuk bulan Juli. Oh, bulan Juli sudah mulai dilakukan rapid test. Maka anggaran itu masuk yang rapid test juga. Karena anggaran 1,02 itu untuk kegiatan bulan Juni dan Juli. Gitu. Ini informasi Pak Ketua. Pelantikan PPS sudah dilakukan hari ini tanpa mengikuti protokol kesehatan. Saya nggak tahu ini di mana daerahnya. Oke. Mudah-mudahan ini tidak terulang lagi nih. Ya, kejadian seperti ini. Ini
Mana tulisannya siapa tadi? Pak Rizal. Rizal ya. Ya Pak. Pak Rizal, pelatihan PPS sudah dilakukan hari ini tanpa mengikuti protokol kesehatan. Mungkin ada yang perlu dijelaskan ya, yang dimaksud tidak mengikuti itu di bagian yang mana? Karena protokol kesehatan itu banyak. Misalnya pada saat pelantikan tidak ada hand sanitizer, tidak ada masker, kemudian tidak menjaga jarak 1 meter. Nah, mungkin silakan diinformasikan detailnya di PPS mana, di kecamatan mana, kabupaten mana. Nanti kami akan informasikan, kami akan minta KPU kabupaten ngecek. Mudah-mudahan itu hanya kejadian di situ dan tidak terulang lagi di tempat lain. Itu kita perlu pastikan itu. Nyambung pertanyaan saya yang dulu juga Pak Ketua. Di PKPU diatur nggak? Mbak Titi, itu bisa dikeluarin nggak orang itu? Ya, baik. Kayaknya memang ini juga ini juga jadi salah satu tantangan ya. Beberapa diskusi kami yang membahas pilkada itu mendapatkan spamming seperti itu. Jadi ini juga antisipasi Pak buat kita. Jadi ada upaya-upaya memang yang mulai mengganggu lewat digital gitu. Jadi ini kan ke depan pilkada masih agak panjang, jadi ada kecenderungan untuk melakukan hal-hal seperti itu. Google Meet katanya lebih aman, ternyata juga sudah mulai untuk dilakukan hal-hal yang sifatnya mengganggu. Silakan Pak Arief. Ya, saya pikir saya sudah respon tadi ya soal pelantikan TPS yang tidak memenuhi protokol kesehatan. Nanti saya mohon diberikan informasi detailnya, ada di mana dan protokol kesehatan yang seperti apa yang tidak dipatuhi. Apakah tidak berdiri berjarak 1 meter, apakah tidak menggunakan masker, atau tidak ada hand sanitizer, atau yang mana, gitu ya. Karena kita juga sudah perintahkan untuk daerah yang terkoneksi internet, maka pelantikannya bisa dilakukan secara daring. Nah, kecuali yang memang tidak terkoneksi internet, maka silakan dilakukan pelantikan seperti biasa, tapi protokol kesehatannya dijalankan. Gitu. Apakah kalau ada pelanggaran protokol kesehatan, masuk pelanggaran etik, administratif, atau pidana, Pak Ketua? Karena kan bisa mencelakakan orang itu, bisa kena pidana juga itu. Iya. Nah, nanti kita cek dulu lah ya sebelum kita mengambil kesimpulan apakah telah terjadi kesalahan, keliruan atau bagaimana. Karena begini Pak Ketua, di beberapa daerah itu jadi sanksi pidana Pak Ketua berdasarkan perda masing-masing daerah. Jadi begitu kita keluar rumah, tidak pakai masker, tidak pakai protokol kesehatan, kita bisa kena sanksi perda. Nah ini kan bahaya juga kalau penyelenggara kemudian kena sanksi itu, nah bisa kena pelanggaran etik dia. Jadi harus diatur juga regulasinya. Ini terkategori mana. Jangan sampai nanti, apalagi tadi kan pemahaman tentang protokol kesehatan itu kan sebenarnya kita juga nggak sama kan. Apakah memang harus yang lengkap seperti yang tadi disampaikan, semuanya harus bawa kan. Sekarang kan beredar itu Pak Ketua standar protokol kesehatan new normal misalnya. Harus bawa hand sanitizer, masker segala macam. Takut saya nanti penyelenggara nanti dalam bertugas tidak membawa itu, nanti ya orang cari-cari masalah kan begitu, dianggap pelanggaran prosedur ataupun protokol itu. Begitu ya. Pak Ketua, masukkan saja. Ini kan ada pertanyaan. Ya, makasih Charles. Nanti beberapa hal yang penting, apalagi kalau Mbak Titi nanti bikin kesimpulannya bisa dikirim ke saya supaya nggak lupa apa saja yang harus menjadi informasi. Iya. Saya khawatir begini Pak Ketua. Iya. Ada penyelenggara lagi menjalankan tugas, dia tidak pakai protokol COVID, lalu ditangkap Satpol PP, nah dia kan kena sanksi nanti itu. Jangan sampai dia dilaporkan kan gitu. Ini bisa kejadian. Ada pertanyaan juga nih Pak Ketua, bagaimana dengan di daerah Papua yang menolak pemilihan lanjutan? Apa ya, bagaimana informasinya Pak Ketua? Mau diinformasikan yang sebenarnya apa yang mau begitu? Bentar, apakah Charles dan Titi bisa melihat wajah saya? Iya, ada coklat dan hitam nih. Lama-lama kita kabur juga dari grup ini. Untung ini bukan malam Jumat, Bang.
Jumat sudah terbirit-birit, mungkin semua peserta jadi terhibur nih Pak, pada muncul semua ketawanya. Semua ya. Jadi sebagian ada juga yang gelap Pak, nih kayak Pak Beni. Jadi mohon maaf kalau saya ada di ruang tengah, saya menyalakan AC supaya nanti wajah saya tetap terlihat cerah di sini. Terus anak saya mau tidur, nyalakan juga, itu listrik saya nggak cukup. Oh, tadi mati lampu ceritanya. Saya ini juga harus hemat di sini. Berarti Aduh Bapak Pak, yang padahal di rumah dinas itu Pak, padahal 1,02 T ya Pak, tidak ke rumah dinas. rumah dinasnya masih golongan 3 ya, 900 watt kayaknya Pak. Tapi jangan lupa, ini listrik bayar sendiri semua. Ini rumah dinas dibayarkan, kita dibayarkan semua. Pokoknya ada rumahnya. Kalau kamu bersihkan ya bersihkan sendiri, kalau mau bakar listrik. Jadi ya makanya saya kemarin juga ikut prihatin karena tagihan listrik naik 2 kali lipat. Tapi ya saya udah ikhlas, pokoknya bayar sebagai warga negara yang taat dan patuh gitu. Ya, Pak Arief ada yang mau disampaikan Pak, atau kita ada jawab pertanyaan? Pak Arief lagi deket kipas angin ya? Itu loh Pak, yang pertanyaan Papua menolak itu benar nggak Pak? Suaranya Sebentar, saya ganti AC jadi kipas angin bentar ya. Ya Allah, ya Tuhan. Nah, sorry, daripada sampai tidak melihat wajah saya, hanya melihat garis. Jadi gimana Mbak Titi menjawab pertanyaan ya? Okay. Ya, tadi ada pertanyaan dari Da Charles Pak, soal beberapa daerah di Papua yang menolak untuk dilaksanakan pilkada, itu bagaimana KPU mengantisipasinya? Apa benar itu Pak, yang Pak Damang SHM-nya? Bentar, dia di jam berapa tadi nulis bagaimana beberapa daerah di Papua yang menolak pemilihan lanjutan ini? Oh tidak. Pemilihan lanjutan ini sudah diputuskan, ya. Maka semua harus menjalankan. Nanti saya cek. Itu mohon informasi Pak Damang di Papua di kabupaten mana, ya. Kalau provinsi mereka sedang tidak pemilihan gubernur. Nah, itu di kabupaten yang mana? Nanti kita cek. Karena sampai hari ini tidak ada laporan ada kabupaten yang menolak melaksanakan pemilihan lanjutan. Gitu. Kami sudah cek, jadi kami sudah cek ya, sampai dengan kami melakukan RDP yang terakhir tanggal berapa ya? Tanggal 10 kalau nggak salah, tanggal 10 Juni ya, tanggal 10 Juni itu bahkan 269 daerah, jadi 270 daerah yang pemilihan kepala daerah itu sudah melaporkan draft atau rancangan efisiensi anggarannya. Itu artinya kan 269 daerah sudah siap, mereka sudah membahas dan macam-macam. Ini pertanyaan selingan Pak Ketua. Ya. Untuk yang panitia ad hoc, kira-kira dibantu pulsa nggak? Karena nanti jangan sampai kayak itu kan sebagian ada yang mahasiswa, ada yang yang kemudian ya mereka memang kerja memang hanya untuk beberapa hari, tapi kan nggak bisa menjangkau jaringan WiFi ya. Artinya mereka harus beli pulsa untuk HP mereka. Jangan sampai nanti kayak kejadian mahasiswa saya akhirnya nggak bisa kerja gara-gara pulsanya nggak ada. Apakah memang ada item untuk itu? Ini pertanyaan selingan aja Pak Ketua. Seingat saya nggak ada. Ya. Artinya dari honor diambil? Ya, karena sudah di honor. Termasuk saya. Nggak ada komunikasi telekomunikasi itu nggak ada. Nah, tetapi 3 bulan kemarin itu kan work from home. Maka peningkatan jumlah pemakaian pulsa naik. Nah, itu kepentingan. Jadi biaya yang semula untuk supervisi, untuk rapat pertemuan langsung, nah, itu bisa sebagian diambil untuk menyediakan pulsa itu. Cuma saya tidak tahu apakah itu mendapat persetujuan apa enggak, tapi kita usulkan untuk bisa diperkenankan di geser penyediaan pulsa itu. Tapi kalau sampai hari ini sih saya belum juga dikasih.
Pak Arief, ya. Saya mau tanya sedikit nih Pak Arief, kan nanti teman-teman Bawaslu akan ngawasin ya pastinya. Sudah ada belum Pak obrolan-obrolan, tadi kan ada Charles, mungkin bagi kita kok agak kurang make sense ya, masa nggak pakai protokol kesehatan, laporkan ke DKPP, laporkan ke pidana, tapi kan kita tidak pernah tahu Pak realita di lapangan. Kalau masalah pasal itu gampang saja dicari. Nah, adakah koordinasi dengan Bawaslu, bagaimana kesepahaman soal implementasi di lapangan? Apalagi tadi Pak Arief sudah sampaikan bahwa soal anggaran masih berproses, soal pengadaan APD pun masih berproses, di daerah-daerah teman-teman masih terus melakukan langkah-langkah untuk memenuhi berbagai prasyarat persiapan pilkada. Nah, bagaimana komunikasi dengan Bawaslu, Pak, soal implementasi tahapan di lapangan dan menyelaraskan relasi antara KPU dan Bawaslu agar sinkron gitu, Pak? Ya, sebetulnya kami berkoordinasi terus ya, bukan hanya dengan Bawaslu sih, tapi juga dengan DKPP. Baik dilakukan secara informal maupun secara formal. Secara formal kami melakukannya dengan melakukan pertemuan atau rapat tripartit. Terakhir kami melakukan pertemuan seingat saya hari Selasa malam, tanggal 9 malam. Terakhir itu kami melakukan rapat formal ya, tripartit. Satu hari sebelum kami melakukan RDP dengan pemerintah dan DPR, tanggal 10. Ya, tanggal 9 kita melakukan rapat tripartit itu. Nah, mudah-mudahan yang demikian ini menjadi contoh ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. Mereka selalu berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota. Ya. Nah, saya juga selalu mengingatkan, seingat saya hampir di setiap tahapan itu saya selalu perintahkan agar koordinasi dengan Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten Kota. Jadi kepada teman-teman semua dan tentu Bawaslu, situasi seperti ini harus menjadi pemahaman kita bersama. Tidak bisa kemudian misalnya ini anggaran harusnya ditransfer hari ini, ternyata ditransfernya besok pagi. Lalu jadi masalah besar. Nah, itu kan sebetulnya hanya problem administrasi, gitu ya, yang tidak berpengaruh terhadap substansinya. Kecuali problem administrasi itu berpengaruh terhadap substansinya, saya pikir semua harus diingatkan, ya, karena ada regulasi yang ngatur itu. Gitu. Oke, dan Charles ada lagi deh sebelum. Ini Pak, mohon bocoran aja Pak. Pak ya. Substansi PKPU. Kira-kira apa yang bakal dilakukan secara daring dan apa yang bakal dilakukan secara faktual, artinya apa secara offline itu yang tidak bisa dihindari itu, sehingga berlakulah protokol kesehatan. Kalau sudah daring kan kita nggak pakai protokol kesehatan lagi, tapi yang jadi apa-apa saja bentuk kegiatannya. Apakah misalnya kemarin kan kampanye, terus termasuk pencoblosan, perpak, termasuk juga yang lain-lain itu Pak. Jadi begini, apa yang diatur di dalam undang-undang itu kan tidak ada yang dibatalkan. Apa yang sudah diatur di undang-undang sebelumnya ya, betul. Yang terakhir diubah dengan undang-undang 10 tahun 2016. Itu kan tidak ada yang dibatalkan, kecuali yang diatur dalam Perpu. Yang diatur dalam Perpu adalah tanggal atau waktu, kemudian penundaan dan melanjutkan. Itu harus persetujuan tidak. Artinya seluruh tata cara itu masih diperbolehkan dalam undang-undang, karena ini saya nggak bisa tidur. Sorry. KPU tidak boleh meniadakan apa yang di undang-undang diperbolehkan, gitu ya. Jadi misalnya, sorry ya. Iya, tidak apa-apa Pak, tidak apa-apa. Halo Sabit. Udah waktu tidur sebenarnya ini. Cepet-cepet gini juga dia. Nah, jadi misalnya begini, terkait kampanye rapat umum atau kampanye terbuka, apakah KPU boleh melarang supaya tidak ada rapat umum? Tidak boleh, karena undang-undang memperbolehkan. Nah, apakah KPU kemudian membiarkan rapat umum akan terjadi seperti itu? Nah, tentu tidak. Gitu loh. Rapat umum, tetapi misalnya pesertanya nggak boleh banyak-banyak.
kemudian didukung dengan rapat umum dalam bentuk daring, misalnya begitu. Nah, jadi seluruh protokol kesehatan tentang menjaga jarak, menjaga kebersihan, menjaga kebersihan tangan, itu semua kita terapkan di hampir setiap tahapan. Jadi mau tahapan pemutakhiran data pemilih, pendaftaran calon, maupun kampanye, nanti jaga jarak tetap diberlakukan di semua tempat. Menggunakan masker tetap semuanya diberlakukan. Kemudian hand sanitizer tetap di semua tahapan diberlakukan. Jadi itu yang kami atur, ya. Tata caranya. Tetapi soal metode yang sudah diberikan oleh undang-undang, KPU tidak akan menghilangkan itu karena memang tidak bisa. Gitu. Poinnya 2 ya Pak ya, tidak ada peniadaan tahapan apapun. Lalu yang kedua, segala tahapan berjalan dengan penyesuaian apakah protokol COVID atau mekanisme daring. Itu ya Pak. Oke. Ya. Oke. Sudah jam 10 ini. Iya betul. Saya kira juga kasihan Pak Arief. Kita mungkin nanti Pak closingnya kalau ada hal-hal yang ingin Bapak sampaikan terkait dengan perkembangan pelaksanaan tahapan, dan termasuk tadi sebenarnya juga kita agak deg-degan ya Pak ya, karena menunggu masih ada proses rapat anggaran dan lain sebagainya. Ini masih ada beberapa pertanyaan. Saya sebelum ditutup, Sabit sabar ya nak ya. Ini mohon maaf tante titiknya bandel. Pak Hadar mungkin Pak ada yang ingin disampaikan Pak ke Pak Arief, atau masih adakah di ruang meeting kita? Pak Hadar Gumai. Halo Pak. Udah cabut kayak. Anda ini masih ada nih Pak Hadar. Pak Hadar? Oh, atau mungkin laptopnya online, orangnya offline. Oke, Bapak Ibu, adakah yang ingin menyampaikan pernyataan langsung kepada Pak Arief Budiman? Ini coklat loh. Ada pertanyaan terakhir yuk. Coklat. Iya, silakan dah. Apakah jadi coklat online, Pak? Ini ada pertanyaan dari Pak Heribertus. Sejauh ini coklat masih mengikuti ketentuan yang diatur di dalam undang-undang dan PKPU yang memang tidak pernah atau tidak dicabut gitu ya. Tetapi tata cara pada saat melakukan coklat itu nanti yang kita atur sesuai dengan protokol COVID. Prosedurnya. Okay. Ya, jadi bagaimana cara bertemu dengan pemilih, kemudian apa saja yang harus dipenuhi ketika bertemu, itu nanti akan itu yang kita. Oke, itu ya Bapak Ibu. Penegasan saja bahwa seluruh tahapan berjalan baik offline maupun online tanpa ada yang ditiadakan. Nah, manakala offline itu akan dilakukan dengan prosedur COVID. Jika online, ya berarti mekanisme daring. Itu aja. Iya. Poinnya. Mungkin pertanyaan terakhir Pak, sekaligus kalau Bapak ada hal-hal yang lain yang ingin ditekankan, update. Ini kan di publik kita Pak, masih ada kontroversi terkait dengan kelanjutan pelaksanaan pilkada ya, baik itu terkait dengan kesiapan anggaran, kesiapan teknis, proteksi kesehatan bagi penyelenggara, dan juga pihak-pihak yang terlibat dalam interaksi dengan penyelenggara. Nah, pertanyaan pertama Pak, apa strategi KPU untuk menjawab keraguan-raguan publik terhadap kesiapan KPU? Karena kan itu tidak bisa dinafikan juga ya Pak ya, itu masih ada dan masih dirasakan. Itu mungkin terkait dengan strategi kelembagaan KPU. Yang kedua, apakah KPU masih membuka ruang Pak, misalnya untuk kembali menunda pilkada? Nah, kalaupun misalnya ada, apa yang bisa menyebabkan itu? Yang terakhir ini agak diborong ya Pak, bagaimana relasi dengan pemerintah Pak? Sejauh ini Bapak dari sebagai KPU melihat pemerintah dalam konteks penyelenggaraan pilkada seperti apa gitu ya? Terkait dengan apakah fasilitasi dan lain sebagainya, karena nampaknya kan keinginan besar untuk tetap pilkada juga itu kan munculnya dari pemerintah. Ya. Nah itu 3 hal itu Pak. Baik, makasih Mbak Titi
Pertanyaannya sih tidak banyak, cuma 3. Tapi itu pertanyaan berat. Yang pertama, sorry. This is my last food. Ini ada nih. Oke, yang pertama, bagaimana KPU menyatakan bahwa sudah siap melaksanakan pemilihan kepala daerah atau tidak? Ya. Nah, maka saya perlu sampaikan ada beberapa ukuran untuk mengatakan KPU siap. Setidaknya 3 ukuran yang kami sampaikan di depan tadi itu sudah kami laksanakan. Pertama, regulasinya. Yang kedua, SDM-nya. Tentu SDM apa? Ini kantor di sini. Pertama, regulasinya. Kedua, SDM-nya. Ini TV nih. Kedua, regulasinya. Pertama regulasi, kedua SDM. Tentu SDM yang diukur itu SDM yang dibutuhkan sampai hari ini. Sampai hari ini yang dibutuhkan adalah PPK PPS. Nah, nanti pada saat pemutakhiran data pemilih, SDM yang dibutuhkan PPDP. Kalau KPU tidak siapkan PPDP-nya, berarti KPU nggak siap melanjutkan tahapan. Kalau sekarang KPU nggak punya PPK PPS, berarti KPU nggak siap melaksanakan tahapan. Nah, faktanya adalah sampai hari ini KPU sudah menyiapkan PPK PPS. Nah, nanti kita lihat lagi pada saat bulan Juli KPU sudah menyiapkan PPDP enggak? Nah, nanti kita ukur lagi pada saat Desember KPU bisa menyiapkan KPPS secara lengkap tidak. Jadi ukuran regulasi sudah, ukuran SDM sudah. Yang ketiga ukuran anggaran. Kalau tanggal 10 itu pemerintah tidak menjamin bahwa usulan 4,7 triliun itu akan disetujui, saya bersama teman-teman sudah mempersiapkan akan menyatakan bahwa pilkada ini nggak bisa dilanjutkan, gitu ya. Tetapi kan kemudian pemerintah menyetujui 4,7 triliun, oke, dicairkan dalam 3 tahap, oke, gitu ya. Tetapi juga pemerintah mendorong agar APBD juga dihitung. Nah, maka KPU juga memerintahkan. Jadi saya sudah membuat surat kepada KPU provinsi dan KPU kota untuk melakukan efisiensi itu. Nah, dari 3 ukuran ini, Mbak Titi, sampai hari ini, maka KPU bisa dihitung ya secara pasti siap menyelenggarakan pemilihan kepala daerah. Kemudian pertanyaan yang kedua, masih ada ruang nggak pilkada ini kemudian ditunda? Ruang untuk melakukan penundaan selalu ada. Kita kan tidak pernah tahu besok terjadi apa. Hari ini terjadi pandemi corona. Jangan-jangan besok, moga-moga tidak terjadi ya, ada bencana alam yang lain. Banjir datang, tanah longsor datang, dan lain-lain. Maka itu sangat memungkinkan berdasarkan undang-undang maupun perpu kemarin, ada bencana alam dan bencana non-alam, itu bisa menunda. Dan itu bisa muncul kapanpun. Kita nggak bisa memperkirakan. Mungkin 1, 2 bulan, 3 bulan, semua lancar. Tiba-tiba menjelang Desember, terjadi bencana luar biasa. Nah, itu tentu tidak kita harapkan. Jadi sangat mungkin ya kalau ada terjadi penundaan sepanjang syarat itu memang terjadi. Yang ketiga, bagaimana relasi KPU dengan pemerintah. KPU tentu pertama menyatakan bahwa lembaga ini adalah lembaga yang nasional, tetap dan mandiri. Ya. Jadi kemandirian itu bisa dilihat oleh Bapak Ibu sekalian, mandiri dalam membuat kebijakan. Jadi saya beberapa kali sampaikan ya, dan saya pikir publik silakan Anda mengukur apakah KPU dalam mengambil kebijakan-kebijakannya itu mandiri atau tidak. Peristiwa-peristiwa yang terjadi selama pemilu 2019 di dalam setiap tahapan, mulai pendaftaran calon sampai dengan terakhir lah penetapan hasil pemilu. Anda lihat saja bagaimana KPU mendapat masukan, ada macam-macam lah dari luar ya, tapi KPU tetap mengambil keputusan-keputusannya secara mandiri. Ya, saya bersyukur teman-teman bisa menjaga itu. Termasuk peristiwa yang terakhir, yang itu tentu tidak cukup mengenakan bagi kita semua ya.
walaupun ada yang melakukan secara individual begitu, tetapi kebijakan yang kita buat adalah kebijakan yang sangat mandiri, yang sangat tidak dipengaruhi oleh apapun. Nah, jadi relasi tetap harus dibangun dengan siapapun. Ya, tetapi saya ingin tegaskan prinsip kemandirian KPU tadi. Dengan pemerintah kami berkoordinasi. Untuk urusan pilkada paling banyak tentu dengan Kementerian Dalam Negeri. Selain itu kita juga berkoordinasi dengan terakhir-terakhir ini agak meningkat koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, kemudian dengan gugus tugas. Kami juga berkoordinasi dengan Kominfo karena melakukan pengecekan apakah seluruh daerah itu sudah siap terkoneksi dengan internet. Ya. Kemudian dengan DPR kami berkoordinasi terutama dengan Komisi 2. Nah, jadi relasi kami dengan para pemangku kepentingan sebenarnya cukup baik. Termasuk yang terakhir kami melakukan pertemuan dengan Mahkamah Agung, ya, dengan Ketua MA, dengan para hakim agung, berkoordinasi terkait dengan proses sengketa. Kalau terjadi sengketa di TUN sampai dengan kasasi di Mahkamah Agung. Jadi relasi kami dengan para pemangku kepentingan cukup terjaga dengan baik. Nah, hari ini juga kami kan terus mendorong agar kemudahan-kemudahan itu bisa diberikan kepada KPU Provinsi dan Kabupaten Kota. Nah, salah satunya adalah hari ini Menteri Dalam Negeri mengeluarkan perubahan Permendagri nomor 54 menjadi Permendagri nomor 4. Tadi sudah ada yang nulis 45 atau 4. Saya agak lupa, mohon maaf. Tapi 4 hari sudah terjadi revisi. Nah, itu adalah masukan dan dorongan kita. Saya bilang uang yang sudah ditandatangani oleh teman-teman dalam bentuk naskah hibah itu tidak boleh dirubah peruntukannya. Karena peruntukan itu sudah diatur secara ketat di Permendagri 54. Nah, kalau mau dirubah menjadi diperkenankan untuk memenuhi kebutuhan APD, maka harus dirubah. Nah, hari ini sudah dipenuhi juga. Jadi, saya berharap dukungan untuk kelancaran dan kesukses tidak hanya diberikan oleh pemerintah, tetapi seluruh pihak tentu KPU sangat mengharapkan dukungannya. Kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota, saya selalu berpesan, sekurang-kurangnya 4 prinsip. Saya mohon maaf kalau oleh teman-teman provinsi dan kabupaten kota ini dianggap mengulang-ulang ya. Tapi saya selalu ingatkan teman-teman NGO mungkin perlu juga tahu. Pertama adalah saya selalu mengatakan ini, bekerjalah dengan transparan. Yang kedua, bekerjalah dengan profesional. Yang ketiga, bekerjalah dengan penuh integritas. Dan yang keempat, bekerjalah sebagai sebuah teamwork yang bagus. Karena kebijakan KPU dikeluarkan melalui rapat pleno. Itu artinya kolektif, kolegial, teamwork menjadi kunci penting. Moga-moga teman-teman provinsi, kabupaten kota bisa menjalankan pemilihan kepala daerah ini dengan baik. Dan mudah-mudahan selalu sehat, selamat, sampai seluruh tugas bisa dijalankan dengan tuntas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena Pak Arief udah bilang assalamualaikum, sebenarnya saya mau nanya satu lagi tuh jadi sungkan Pak. Tapi boleh bonus satu ya Pak ya. Pak, contoh nih, daerah saya kan zona merah ya, jadi Tangerang Selatan. Kan tadi Bapak bilang dinamika ke depan masih sangat mungkin terjadi. Kita tidak tahu ke depan seperti apa, misalnya di pasar-pasar kan mulai ditutup ya Pak ya, DKI Jakarta tidak ada pilkada, syukur alhamdulillah. Nah, tapi Pak, kalau misalnya ternyata ada suatu daerah yang positifnya meningkat, lalu mereka zona merah, dan mereka merasa tidak cukup yakin bahwa mereka bisa melanjutkan tahapan pilkada. Kalau mereka menyatakan menunda pilkadanya dengan pasal 122 ayat 2, Pak, undang-undang yang lama, ini Bapak akan marah apa enggak gitu? Atau akan memahami kondisi itu, Pak? Dengan terbitnya Perpu, sebetulnya masing-masing daerah tidak boleh menyatakan menunda, ya, karena penundaan itu hanya bisa dilakukan melalui persetujuan 3 pihak. Jadi KPU pun nggak boleh melakukannya sendirian. Jadi teman-teman silakan itu menjadi pertimbangan. Yang kedua, tentu perlu pertimbangan banyak pihak, ya, termasuk untuk daerah yang merah sekalipun, ya, karena daerah yang merah sekalipun bisa cepat berubah menjadi
ya merah muda, hijau, kuning gitu ya. Begitu juga daerah yang hijau dan kuning bisa merubah dengan cepat menjadi merah bahkan hitam. Nah, tidak ada yang bisa memperkirakan, maka hal yang paling penting adalah mari laksanakan semua aktivitas kita di daerah yang merah, hijau, kuning, hitam, gitu ya. Protokol kesehatan harus dipatuhi. Ya, terakhir ini Pak sebagai penutup, kalau kita boleh skala ya Pak ya, tingkat confident kepercayaan diri Bapak terhadap pelaksanaan Pilkada 2020 nih 1 sampai 10 deh Pak. Itu levelnya mungkin ini tidak seolah-olah menyederhanakan ya, tapi itu kan bahasa yang paling mudah lah dipahami publik. Tingkat kepercayaan diri Bapak terhadap Pilkada 2020 itu pada skala berapa Pak? Pertanyaan ini pernah diajukan ketika saya ikut seleksi jadi calon anggota KPU RI. Ini anggap saja pertanyaan untuk jadi dubes, Pak. Saya bantu jawab. Ya, saya yakin bisa laksanakan ini karena saya lihat provinsi, kabupaten, kota semua semangat, semua siap. Tidak ada satupun yang mengeluh atau menolak tidak mampu menyelenggarakan Pilkada Desember 2020. Jadi berapa ukuran keyakinan saya? Tentu di atas 9. Gitu ya. Kalau saya nggak mau mengatakan 10, karena 10 itu nanti ada takdir yang kita tidak bisa tentukan. Kenapa tidak 7, Pak? 7. Enggak lah, kurang-kurangnya 9. 7 itu sesuai dengan jumlah anggota aja. Masing-masing 1. Insya Allah sebelum ditutup Mbak Titi. Insya Allah kalau Mbak Titi sudah Charles mendukung, maka keyakinan saya menjadi 9,9%. Siap. Pak Arif, sebelum ditutup, tidak ada peluang, masih ada peluang untuk menunda, jadi petisi bisa tetap jalan. Ini Mbak Titi, ya masih ada peluang menunda, tapi yang kedua, ini saran Pak Arif, supaya teman-teman ini mobile-nya enak, ya, agar Kemendagri mungkin mengeluarkan surat bahwa penyelenggara pemilu ini nggak perlu kayak kalau ke Jakarta itu kan SIKM ya, sekarang itu kan baru penegak hukum setahu saya. Termasuk dia melintas batas wilayah kabupaten kota yang kemudian terkena PSBB. Jangan sampai nanti kejadian seperti ketua KPU saya di Sumatera Barat yang berkelahi gara-gara diminta surat tugas. Jadi kalau edaran itu bisa diberikan, saya pikir teman-teman KPU nggak perlu lagi bikin-bikin surat tugas, termasuk juga penyelenggara pemilu ya. Apalagi kalau mau ada kebutuhan ke Jakarta misalnya. Tapi khusus daerah-daerah yang PSBB itu kan ada perlakuan khusus untuk masuk atau keluar wilayah tersebut. Itu masukan aja Pak Arif. Oke, makasih Charles. Saya kira kita bisa akhiri diskusi kita malam ini ya Pak Arif. Terima kasih banyak kepada Pak Arif yang sudah meluangkan waktu. Kami mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan dan kadang-kadang diskusi seperti ini diperlukan Pak untuk menemukan frekuensi dan gelombang kita. Tentu kita punya harapan yang terbaik bagi praktik demokrasi kita dan doa kami untuk Pak Arif dan kawan-kawan semua. Selamat beristirahat, tetap menjaga kesehatan Pak. Dan saran saya kalau boleh ini sambil saya matikan rekaman,